Kehendak pertempuran pasukan 9 Nether yang tak terbatas melesat kencang, menggema di seluruh wilayah. Kekuatannya begitu dahsyat, bahkan rumah petir iblis yang memiliki keunggulan jumlah pun tidak mampu menandinginya. Lautan besar kehendak pertempuran itu bergulung di sisi Mu Chen. Dari kejauhan tampak seperti samudra hitam yang keluar dari celah ruang, seolah hendak menelan langit dan bumi. Menghadapi kekuatan seperti itu, bahkan seorang penguasa kelas 3 pun tidak berani menghadapinya secara langsung. Qin Ling berdiri di udara, matanya menyipit ketika melihat gelombang kehendak pertempuran pasukan 9 Nether yang begitu luas. Rupanya kabar yang ia dengar bukanlah omong kosong, bocah bernama Mu Chen ini memang memiliki kendali luar biasa atas kehendak pertempuran. Kalau tidak, mustahil pasukan 9 Nether bisa mencapai tingkat kekuatan seperti ini. Tatapannya berkilat, lalu ia mendengus dingin. Segera, ia menghentakkan kaki. Di belakangnya, lapisan awan hitam keabu-abuan terbentuk dari kehendak pertempuran petir iblis. Raungan guntur bergemuruh di langit dan bumi, menimbulkan kegaduhan yang memekakan telinga. Jangan samakan rumah petir iblisku dengan pasukan elang darah dari domain Havenlau Agungmu, seru Qin Ling dengan nada mencibir. Tangannya terangkat, kehendak pertempuran petir iblis meledak dahsyat, memunculkan petir hitam keabu-abuan yang menyambar liar, lalu membentuk sebuah tombak petir raksasa. Kilat itu melilit seperti ular piton raksasa di sekitar tombak. Dalam sekejap, langit berguncang hebat. Qin Ling jelas tidak berniat main-main. Sejak awal ia langsung mengerahkan kekuatan penuh, berusaha menaklukkan pasukan 9 Nether secepat mungkin. Tombak petir iblis. Tombak itu dilemparkannya dengan keras. Ruang di sekitarnya retak, dan dalam sekejap tombak tersebut sudah melesat menuju pasukan 9 Nether. 9 bulu Nether. Segel tangan Mu Chen berubah. Lautan kehendak pertempuran melonjak dan membentuk bulu hitam raksasa yang menghantam tombak petir tersebut. Benturan hebat mengguncang langit. Fluktuasi energi yang dahsyat meledak, namun kedua kekuatan besar itu saling menahan, tak ada yang bergeser sedikit pun. Qin Ling tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Segel tangannya kembali berubah, memanggil kehendak pertempuran dalam jumlah besar hingga puluhan tombak petir terbentuk dan menutupi langit. Pemandangan ini membuat para ahli di sekitarnya tertegun. Bahkan seorang Suffren kelas 3 pun akan kesulitan mengeluarkan serangan sebesar itu. Namun bagi Qin Ling, itu hanyalah gerakan biasa. Pergi. Tombak-tombak petir melesat bagai hujan badai. Gunung runtuh, bumi retak, dan langit meredup. Namun, Mu Chen sama sekali tidak gentar. Walau rumah petir iblis unggul dalam jumlah, ia unggul dalam teknik kendali dan pemahaman akan kehendak pertempuran. Mustahil Qin Ling bisa menekannya hanya dengan kekuatan mentah. Gelombang demi gelombang kehendak pertempuran 9 Nether melesat, bertubrukan langsung dengan hujan tombak petir itu. Ledakan demi ledakan terus bergema, disertai angin badai yang melanda. Ruang di sekitar mereka terdistorsi hebat. Meski Qin Ling sudah menyerang sekuat tenaga, tak ada tanda ia bisa menembus pertahanan Mu Chen. Pasukan 9 Nether benar-benar mampu menahan gempuran rumah petir iblis. Banyak yang terperangah melihat kenyataan ini, kekuatan yang selama ini terkenal tak terbendung ternyata bisa dihentikan. Walau tak mampu menghancurkan lawannya, setidaknya Mu Chen bisa menahan mereka. Itu saja sudah cukup membuktikan bahwa penguasa domain baru Istana 9 Nether ini menyimpan trik yang tidak biasa. Pertempuran sengit itu berlangsung puluhan menit sebelum akhirnya melambat. Qin Ling menghentikan serangannya, menyadari bahwa melanjutkan hanya akan membuang waktu. Dalam perang pasukan, kemenangan biasanya ditentukan oleh jumlah. Tapi bila kedua pihak seimbang, satu-satunya cara adalah dengan mematahkan kehendak pertempuran lawan dalam satu serangan telak. Saat ini, kedua belah pihak setara, membuat kebuntuan tak terhindarkan. Qin Ling menatap Mu Chen dengan bibir melengkung menyeramkan. Apa? Kau tidak mau lanjut? Mu Chen tersenyum ringan melihat lawannya berhenti menyerang. Tatapan Qin Ling menjadi dingin. Bocah, kuakui kau berbakat. Tapi, kau masih terlalu lemah. Senyum aneh muncul di bibirnya. Mu Chen mengerutkan kening, firasat buruk menyelip di hatinya. Tiba-tiba, Qin Ling mengepalkan tinju. Sebuah batu berkilau dengan kilatan petir hitam keabu-abuan muncul di tangannya, lalu diremas hancur. Petir hitam menyambar dari segala arah. Aneh, sambaran itu tidak merusak apapun. Namun wajah Mu Chen langsung berubah. Ia merasakan kehendak pertempuran di sekelilingnya lenyap tersedot ke dalam medan itu. Itu kristal petir iblis, jelas Qin Ling dengan nada mengejek.
Benda ini bekerja bersama Gunung Petir Iblis, menciptakan medan yang mengacaukan kehendak pertempuran. Di sini, kita berdua tak bisa lagi menggunakannya. Mu Chen mencoba mengendalikan kembali kehendak pertempuran, tapi energi tak kasat mata itu menghalangi. Di bawah, pasukan 9 neter mulai panik. Tanpa Mu Chen, mereka seperti prajurit tanpa komando. Qin Ling menyipitkan mata, menunjuk Mu Chen lalu dirinya sendiri. Sekarang hanya ada kau dan aku. Semua yang melihat mengerti. Tanpa pasukan 9 neter, Mu Chen hanyalah penguasa kelas 2, sementara Qin Ling adalah penguasa kelas 3. Keseimbangan pun runtuh. Inilah rencana Qin Ling sejak awal. Tang Bing yang melihat itu mendesis marah. Serang. Hancurkan sekte petir iblis. Pasukan domain Great Havenlau pun melesat ke Cakrawala, disambut pasukan domain 100 pertempuran yang segera memblokir. Pertempuran besar pecah di seluruh penjuru langit. Qin Ling menatap Mu Chen dari atas, menyilangkan tangan di dada. Sekarang, apa lagi yang bisa kau lakukan? Namun Mu Chen malah tersenyum. Tanpa kehendak pertempuran, justru seperti yang kuinginkan. Mata Qin Ling menyipit tajam, wajahnya berubah bengis. Bahkan di saat ini, Mu Chen masih berani bicara begitu. Dasar sombong. Medan gaya petir berwarna emas menyebar di langit, menyelimuti seluruh area. Namun, meski menyaksikan medan gaya itu, ekspresi Mu Chen tetap tenang, jauh dari kepanikan seperti yang diprediksi Qin Ling. Mengganggu kehendak pertempuran, gumam Mu Chen sambil tersenyum tipis. Ia menatap Qin Ling yang berdiri dengan tangan terlipat di dada, tatapannya dipenuhi hawa dingin. Dari satu sisi, langkah Qin Ling justru sesuai dengan yang ia inginkan. Memang, meskipun Mu Chen memiliki sedikit keunggulan dalam pemahaman dan kendali atas kehendak pertempuran, fondasi pasukan 9 neter masih terlalu lemah. Apalagi, anggota rumah petir iblis bukanlah lawan sembarangan. Karena itu, ia tidak sepenuhnya yakin bisa menang hanya mengandalkan kehendak pertempuran 9 neter. Paling banter, ia hanya bisa memperpanjang pertempuran. Kini, setelah kedua pihak kehilangan kemampuan menggunakan kehendak pertempuran, mereka kembali pada kemampuan murni masing-masing. Bagi orang lain, ini jelas kabar buruk bagi Mu Chen yang hanya seorang penguasa kelas 2, sedangkan Qin Ling memiliki kekuatan penguasa kelas 3. Namun, bagi Mu Chen, justru inilah kesempatan terbaiknya. Selama Qin Ling berada di bawah perlindungan rumah petir iblis, ia memang sulit ditangani. Tapi sekarang, lapisan pelindung itu hilang, dan ancamannya pun berkurang di mata Mu Chen. Sepertinya kau cukup percaya diri, ucap Qin Ling datar. Ia berdiri di udara, petir hitam keabu-abuan berkilat di sekelilingnya. Di belakangnya, ruang bergetar, menampakkan bayangan lautan luas yang dipenuhi tekanan energi spiritual mengerikan. Fisik petir iblis. Senyum Qin Ling menipis, tatapannya membeku. Dengan membentuk segel di kedua tangannya, tubuhnya mulai membesar dengan kecepatan mengejutkan. Kulitnya menghitam seolah ditempa logam, urat-urat di bawahnya berdenyut seperti naga. Hanya dalam 12 tarikan napas, ia berubah menjadi raksasa hitam yang diselimuti kilat keabu-abuan. Kekuatan besar memancar dari tubuhnya. Fisik petir iblis yang ia kembangkan jelas merupakan seni pemurnian tubuh tingkat ilahi dengan atribut petir yang sangat tangguh. Aku bisa merasakan energi petir di tubuhmu, ucap Qin Ling dengan suara berat dan bergetar. Kau pasti juga menguasai seni ilahi yang berkaitan dengan petir. Tapi, kurasa itu cuma permainan anak-anak. Fisik petir iblis? Mu Chen tertegun sejenak, lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, kita lihat siapa yang lebih unggul hari ini. Ia membentuk segel dengan kedua tangan. Seketika, kilat menyilaukan meledak dari tubuhnya. Dalam sekejap, cahaya perak menelan sosoknya, fisik Dewa Petir telah diaktifkan hingga batas maksimal. Tubuh Mu Chen memang terlihat lebih kecil dibanding Qin Ling, namun gemuruh guntur yang ia pancarkan justru meredam tekanan petir lawannya. Qin Ling menyipitkan mata. Ia memang tahu Mu Chen memiliki kekuatan petir, tapi tak menyangka tingkatannya akan melonjak drastis seperti itu. Meski begitu, ia tidak gentar. Dengan hentakan kaki, ia melesat, muncul tepat di hadapan Mu Chen, lalu mengayunkan telapak tangan ke arah kepala lawannya. Ledakan petir mengiringi gerakan itu, namun, kecepatan Mu Chen justru lebih dahsyat. Tinju kerasnya menghantam telapak tangan Qin Ling, meledakkan energi spiritual lawannya dalam satu benturan.
Qinling segera berubah gerakan, kaki yang diselimuti petir menghantam ke arah dada Mu Chen. Tanpa perubahan ekspresi, Mu Chen membalas sama cepatnya. Ledakan demi ledakan bergema di langit, petir menyambar ke segala arah. Dalam belasan tarikan napas, keduanya telah bertukar lebih dari 100 jurus, murni mengandalkan kekuatan fisik. Suara benturan mereka bagaikan logam bertubrukan, membuat banyak orang yang menyaksikan bergidik. Benturan besar kembali terjadi. Keduanya terpental, Mu Chen mundur 100 langkah sebelum menghentakkan kaki untuk menstabilkan tubuhnya. Lengan bajunya hancur, meninggalkan kulit yang bergetar menahan nyeri. Qinling hanya mundur beberapa langkah, menunjukkan perbedaan kelas kekuatan mereka. Namun, di mata Qinling, Mu Chen tetaplah ancaman. Fisik petir iblis yang ia latih selama 10 tahun di jurang petir iblis seharusnya memberinya keunggulan mutlak, tapi Mu Chen mampu menahannya. Itu jelas membuatnya kesal. Wajahnya mengeras. Dengan membentuk segel, awan petir kembali menebal di langit. Kilat keabu-abuan menyatu membentuk sosok raksasa, tubuh surgawi petir iblis. Dari telapak tangannya, terbentuk cambuk petir raksasa sepanjang puluhan ribu kaki yang melesat seperti naga mengamuk, mengarah pada Mu Chen. Cambuk petir iblis. Cambuk itu menembus tubuh Mu Chen, namun hanya mengenai bayangan. Tatapan Qinling berubah, sadar ia telah terkecoh. Dari belakangnya, pilar iblis Meru Agung melesat menghantam. Cambuk listriknya segera melilit pilar tersebut, petir keabu-abuan berusaha memurnikannya. Qinling mencibir, artefak berbahaya yang bagus. Aku akan mengambilnya. Namun Mu Chen hanya menatap dingin. Cahaya keemasan menyala dari matanya, membentuk sosok raksasa berwarna emas dengan matahari menyala di belakang kepala, tubuh abadi matahari agung. Dengan kekuatan itu, tarikan cambuk Qinling terhenti total. Bahkan tubuh surgawi petir iblis tak mampu menggerakkannya. Kau mau? Aku berikan sekalian. Aura mengerikan meledak dari pilar iblis Meru Agung. Seluruh langit bergetar ketika pilar itu berubah emas, menghantam tubuh surgawi petir iblis dengan kekuatan menghancurkan. Qinling membalas dengan teknik tangan penopang langit petir iblis, membentuk telapak petir raksasa yang menahan langit. Kedua kekuatan bertubrukan, badai energi spiritual dahsyat mengamuk. Di bawah tatapan ribuan mata, telapak petir itu perlahan hancur. Cahaya emas meledak ke segala arah. Para penonton menghirup napas dalam-dalam, siapa sangka Qinling yang sudah mengeluarkan tubuh surgawi petir iblis masih bisa ditekan oleh Mu Chen, seorang penguasa kelas 2. Adegan ini jelas jauh dari yang Qinling rencanakan. Pilar iblis berwarna emas itu menghancurkan telapak tangan lawan dan terus meluncur deras, menghantam keras lengan tubuh surgawi petir iblis yang disilangkan. Semua itu terjadi di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Benturan dahsyat itu menggema ketika tubuh surgawi petir iblis yang raksasa langsung terhempas jatuh dari langit, menghancurkan 2 gunung di bawahnya. Tubuh setinggi 1000 kaki itu tertanam ke dalam tanah hingga separuh, menciptakan retakan besar yang menyebar cepat ke segala arah. Banyak orang terbelalak, bola mata mereka seakan hendak meloncat keluar. Di langit, tubuh abadi matahari agung berdiri megah di cakrawala, menatap angkuh ke arah tubuh surgawi petir iblis yang terhempas ke tanah. Bersamaan dengan itu, terdengar ejekan Mu Chen yang bergemuruh layaknya guntur. Sepertinya kaulah yang hanya bermain-main di sini. Di dalam tubuh surgawi petir iblis, wajah Qinling pucat pasi. Ia jelas tidak menyangka tubuh surgawi berdaulat milik Mu Chen yang telah disempurnakan memiliki kekuatan sebesar ini. Pada saat benturan, energi yang terpancar darinya membuat jantungnya berdebar ketakutan. Dengan pengalamannya, ia tak mampu mengenali asal-usul tubuh abadi matahari agung tersebut. Masih terlalu dini bagimu untuk bersukacita. Qinling tidak sudi mengakui kekalahan. Ia menjejakkan telapak tangan raksasa tubuh surgawi petir iblis ke tanah. Bumi berguncang hebat, bebatuan terlempar ke udara, dan tubuh raksasa itu kembali melesat ke angkasa. Kedua badan surgawi berdaulat yang kolosal kini kembali saling berhadapan. Di atas kepala tubuh surgawi petir iblis, Qinling menatap muram tubuh abadi matahari agung yang tampak seperti Buddha agung. Giginya terkatup rapat. Badan surgawi berdaulat apa yang digunakan orang itu? Dengan hanya kultivasi penguasa kelas 2, dia bisa menekan tubuh surgawi petir iblis milikku. Tepat saat ia termenung, terdengar raungan dari langit. Qinling, masa kau bahkan tidak bisa menghadapi penguasa kelas 2? Suara marah itu datang dari Qin Tiangang, yang sedang bertempur sengit melawan Nin Neter. Rupanya ia menyadari situasi di bawah dan jelas tidak puas.
Mendengar itu, tatapan Qinling menjadi dingin. Ia menghela napas dalam, menenangkan diri, lalu memandang Mu Chen dengan sorot tajam. Mu Chen mengernyit, lalu melangkah maju dan berdiri di kepala tubuh abadi Matahari Agung, menatap Qinling lurus-lurus. Mu Chen, kau benar-benar hebat. Dengan kultivasi penguasa kelas 2 bisa meraih prestasi seperti ini. Pantas saja namamu terkenal di wilayah Great Havenlau, ucap Qinling dengan nada dalam. Tapi, hari ini kau pasti akan kalah. Tatapan Qinling menjadi sedingin es. Karena kami yang menguasai medan ini. Mendengar itu, mata Mu Chen sedikit menyipit. Qinling segera membentuk segel tangan, lalu menekan udara. Suara berat bergema di seluruh langit bumi. Tanah petir iblis. Pemusnahan petir iblis. Sekonyong-konyong, bumi bergetar hebat. Gemuruh guntur terdengar entah dari mana. Semua orang menoleh ke cakrawala, namun Mu Chen segera sadar bahwa suara itu berasal dari bawah tanah. Hati-hati, teriaknya kepada pasukan domain Great Havenlau. Tanah terbelah dan dari celah itu melesat pilar-pilar petir hitam keabu-abuan bagai naga yang mengamuk, menerjang langit. Dalam sekejap, petir itu menutupi cakrawala. Qinling berdiri di tengah pusaran petir itu, tampak seperti iblis dengan tatapan membunuh. Ia kembali membentuk segel tangan. Tubuh surgawi petir iblis mengumpulkan petir-petir itu di kedua telapaknya. Kekuatan penghancur itu membuat banyak ahli merasa kulit kepala mereka mati rasa. Satu serangan seperti ini sanggup membunuh penguasa kelas 3 dalam sekejap. Di langit, Nin Neter yang baru saja bertabrakan dengan Qin Tiangang mendadak menatap ke bawah. Wajahnya mengeras. Sepertinya kalian mencari mati. Qin Tiangang mencibir. Meski kau binatang ilahi, kultivasimu baru penguasa kelas 4. Saat ini kau hanya bisa menyaksikan bocah itu berubah menjadi debu. Mata Nin Neter berkilat tajam. Siapa bilang aku baru penguasa kelas 4? Seketika, sayap besar Nin Neter terbentang, auranya melonjak drastis, penguasa kelas 5. Ekspresi Qin Tiangang berubah. Namun ia tetap tertawa sinis. Meskipun begitu, kau tetap takkan sempat menyelamatkan anak itu. Sementara itu, di bawah, Qinling menatap Mu Chen dengan senyum dingin. Sekarang, kau benar-benar tak punya harapan. Kedua telapak tangannya menyatu. Seni petir iblis, kesengsaraan petir iblis. Petir menyambar dahsyat di langit bumi, membentuk matahari listrik raksasa di antara telapak tubuh surgawi petir iblis. Energinya membuat banyak orang merasa kaku. Mati. Matahari petir itu melesat, tak terhindarkan, menuju Mu Chen. Tang Bing yang melihatnya dari bawah pucat pasi. Guntur bergemuruh, rasa sakit dari energi itu membuat kulit Mu Chen perih. Namun ia tidak menghindar. Ia menatap matahari petir itu, lalu melirik langit, merasakan aura Nin Neter sedikit kacau. Apakah karena aku? Ia mengepalkan tinju, menutup mata perlahan. Tenang saja, Nin Neter, aku tidak akan jatuh. Kesadarannya masuk ke tengah alisnya, ke tempat kristal Matahari Agung berada. Kristal itu pecah, memancarkan cahaya emas yang mampu menembus kegelapan. Energi mengerikan meledak dari tubuh abadi Matahari Agung. Mata Mu Chen yang tertutup tiba-tiba terbuka,